Di awal film, kita diajak pergi ke tempat pelatihan catur dan bertemu dengan seorang anak bernama Guiso. Ia bekerja di tempat tersebut sambil sesekali memperhatikan anak-anak lain belajar bermain catur. 가서 걸레질이나 해 거지 새끼야. Pria yang baru masuk ini bernama Dukyong. Dialah pemilik tempat latihan catur. Sementara itu, anak perempuan ini bernama Suyon. Ia adalah kakak Guiso yang juga sering bekerja di tempat itu. Suyon kerap memasukkan uang hasil kerjanya ke dalam dompet kesukaannya. Suyon berkata, jika Dukyong bersedia mengajari adiknya cara bermain catur, maka ia rela bekerja setiap hari di tempat itu tanpa menerima bayaran. Dukyong lalu menyuruh Suyon duduk di sampingnya. Ia setuju mengajari Guiso bermain catur, asalkan Suyon bersedia melakukan apapun saat itu juga. Secara bersamaan, Guiso naik ke atas dengan niat mencari kakaknya. Namun tanpa sengaja, ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Ia menyaksikan kakaknya diperlakukan tidak pantas oleh seorang pria yang seharusnya menjadi sosok ayah baginya. Setelah kejadian itu selesai, Guiso menantang Dukyong bermain catur. 느려, 더 빨리. 느리다. 빨리. 더. Langkah Guiso tiba-tiba terhenti. Entah apa yang ia pikirkan saat itu, karena wajahnya terlihat menahan amarah. Dukyong menyuruh Guiso pulang dan kembali jika ia sudah yakin bisa mengalahkannya. 가봐. 자신 있을 때 다시 와. Sejak kejadian itu, Guiso tak ingin lagi keluar rumah. Ia hanya berbaring dan tidur, tak peduli dengan kakaknya yang selalu membawakan makanan untuknya. Namun suatu hari, entah apa yang mendorongnya, Guiso mengambil loket milik kakaknya, lalu pergi dari rumah menuju stasiun. Ia memesan tiket ke tujuan terjauh dari stasiun itu, tanpa peduli akan tinggal di mana nantinya. Tiba di kota besar seperti Seoul, Guiso justru menjadi korban pemalakan disertai kekerasan oleh para berandalan kota. Keesokan harinya, dengan wajah sedikit babak belur, Guiso datang ke tempat catur dan menantang seorang pria dewasa dengan taruhan 10 sen. Pria itu tertawa, namun tetap menerima tantangan Guiso. Banyak orang tertarik bermain dengannya hingga Guiso berhasil mengumpulkan cukup banyak uang dari hasil bermain catur. Tak jauh dari sana, seorang pria diam-diam memperhatikan bakat luar biasa yang dimiliki Guiso. Dari hasil permainan tadi, Guiso akhirnya bisa makan dengan cukup layak. Pria yang sejak tadi mengamatinya tiba-tiba menghampiri Guiso dan memperingatkan Guiso agar berhati-hati tinggal di kota besar seperti Seoul, mengingat banyak orang jahat mencari uang di kota tersebut. Pria itu bernama Heido. Ia menawarkan tempat tinggal kepada Guiso, tetapi Guiso tidak langsung menerimanya. Ia bahkan melempar koin untuk menentukan pilihannya. Meski hasilnya bukan sesuai harapannya, Guiso tetap memutuskan ikut dengan pria yang baru dikenalnya itu. Heido membawa Guiso ke sebuah tempat untuk bertemu rekannya bernama Sodyuk, seorang pria yang tinggal di pegunungan sekaligus penjaga kuil di atasnya. Tiba di kuil, Heido langsung berdoa agar para dewa selalu memberinya kemenangan dalam setiap permainan catur. Karena akan tinggal di kuil, sesuai aturan yang berlaku, Guiso harus mencukur rambutnya hingga botak. Setelah itu, Heido mulai mengajari Guiso bermain catur. Langkah pertama, Guiso harus mengingat tata letak bidak dengan cepat. Setiap selesai belajar, Guiso harus membangun satu tumpukan batu sambil mengingat kembali pelajaran yang telah diberikan. Heido menyuruhnya agar tidak berpikir terlalu lama, karena hal itu bisa berdampak buruk pada permainan. Hari demi hari, Guiso berlatih dengan cara yang sama, bermain dan menghafal dengan cepat hingga ia mulai terbiasa. Musim demi musim pun berganti. Tak ada kegiatan lain yang dilakukan Guiso selain berlatih. Setelah pembelajaran dasar selesai, Heido mulai menempa Guiso bermain catur di dalam pikirannya.
Guiso dimasukkan ke dalam sebuah gubuk sempit, di mana ia harus mengalahkan Heido tanpa melihat papan catur secara langsung. Ia tidak boleh keluar sebelum berhasil menang. Jika menyerah, ia hanya perlu membunyikan lonceng yang telah disediakan. 우상기 화점 좌악의 화점 16의 4 17의 9 16의 9 Guiso tentu kesulitan, karena ia hanya bisa mengingat posisi bidak berdasarkan ucapan Heido. Ia sempat ingin menyerah, tetapi saat teringat wajah pria yang telah menghancurkan hidup kakaknya, ia memilih bertahan. 대왕이 이걸 쓰지 마. 내일 다시 온다. Keesokan harinya, Heido kembali mengajaknya bermain. Ia sempat khawatir karena Guiso tak memberikan jawaban. Setelah lama menunggu, 11의 13 14의 14 permainan pun berlangsung sangat sengit, hingga akhirnya pintu dibuka karena Guiso berhasil mengalahkan gurunya. Heido melihat tangan Guiso berlumuran darah. Ternyata, Guiso menggunakan darah di tangannya untuk menggambar arena catur. Hal itu membuat Heido sangat kagum pada kegigihan bocah tersebut. 8의 14 Malam harinya, di sebuah pabrik kosong, Guiso membantu Heido dari belakang saat bermain judi catur melawan seorang pria paruh baya. Pada putaran berikutnya, Guiso menolak membantu lagi karena merasa kasihan kepada pria itu yang sudah kehilangan banyak uang. 왜 그렇게 늦었어? Heido memaksa Guiso menuruti perintahnya. Ia mengakui bahwa selama ini mendidik Guiso hanya untuk dijadikan mesin uangnya. Menurutnya, orang yang mereka kalahkan bukanlah orang baik. Sementara itu, pria paruh baya yang kalah judi nekat mengakhiri hidupnya karena kehilangan seluruh hartanya. Anak pria tersebut ternyata berada di lokasi, sempat memandangi Guiso, lalu berlari ke arah tempat ayahnya mengakhiri hidup. Beberapa hari kemudian, Heido mendatangi seorang pemain judi catur bernama Busanwin. Berkat bantuan Guiso dari belakang, Heido kembali meraih kemenangan. Kesal karena kalah besar, Busanwin menyinggung tangan Heido yang hilang satu akibat bermain catur dengan seorang dukun. Busanwin berkata bahwa malam ini mungkin saja tangan Heido yang tersisa akan ikut hilang. Entah itu ancaman atau bukan, yang jelas Busanwin mulai merasa curiga karena Heido terus menang tanpa pernah kalah. Tak lama kemudian, anak buah Busanwin yang kita panggil saja Supri datang membawa uang hasil kemenangan tersebut. 비결이 뭘까? Di tengah perjalanan, Heido memberikan imbalan uang kepada Guiso dan menyuruhnya menemui seseorang yang sering dipanggil kotoran di Guangzhou jika malam ini terjadi sesuatu pada dirinya. Dan benar saja, anak buah Busanwin sudah mengepung mereka. Supri langsung mengeluarkan pisaunya, sementara Heido menyuruh Guiso agar segera kabur. Busanwin mengejar Guiso yang berlari dengan penuh ketakutan. Sempat terpojok, Guiso akhirnya berhasil meloloskan diri melalui celah-celah dinding bangunan. Sedangkan Heido selain harus kehilangan nyawa, ia juga kehilangan uang hasil perjuangannya selama berlatih bermain catur. Guiso akhirnya selamat, namun ia sangat terpukul karena dengan meninggalnya Heido, artinya ia tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. 15 tahun berlalu, Guiso kini tumbuh dewasa. Selain mematangkan ilmu caturnya di kuil, ia juga melatih fisiknya untuk menuntaskan balas dendam terhadap orang-orang yang membunuh gurunya serta menghancurkan hidup kakaknya. Setelah merasa siap turun gunung,
ia berpamitan kepada Sodyuk, penjaga kuil, untuk mencari seseorang yang disebut kotoran, sesuai arahan Heido. 먼 데서 찾지 마. 그게 놀이터다. Inilah sebuah bar tempat bermain catur kalangan atas. Bahkan para gangster pun bermain di sini. Wanita ini bernama Nyonya Hong, dan pria yang sering disebut kotoran itu kita panggil saja Jin. Mereka berdua adalah perantara bagi para pemain catur yang ingin mencari lawan. Tak lama kemudian, Giso datang mencari Jin. Awalnya Jin tak menghiraukannya. Namun setelah melihat tanda milik Heido, Jin akhirnya mengerti bahwa anak muda ini memang diutus oleh gurunya. Dengan odong-odong bututnya, Jin membawa Giso berkeliling sambil menguji kemampuannya bermain catur. Jin kemudian menelpon Nyonya Hong, memberitahu bahwa mencari uang ternyata tidak sesunit yang dibayangkan. Malamnya, saat Jin sibuk menghitung uang hasil taruhan mereka, Giso berkata bahwa ia tidak membutuhkan uang itu. Jin boleh mengambil semuanya, tetapi setelah ini, Jin harus membantunya mempertemukan dengan orang yang ada di koran tersebut. Jin terkejut karena Dukyong adalah salah satu master di dunia catur. Namun sebelum menemui Dukyong, Giso ingin Jin mempertemukannya dengan dua pemain catur yang telah membuat gurunya menderita hingga tewas. Keesokan harinya, odong-odong milik Jin mendadak mogok di tengah jalan, seolah memperingatkan mereka agar tidak melanjutkan perjalanan karena misi ini terlalu berbahaya. Namun hal itu tidak menyurutkan niat Giso. Ia rela berjalan kaki demi orang yang dicarinya. Dukun ini adalah salah satu orang yang dicari Giso. Ia adalah orang yang memotong tangan gurunya karena kalah bermain catur. Seolah mengetahui maksud kedatangan Giso, si dukun mempersilakannya mengambil potongan tangan sang guru, asalkan Giso berhasil mengalahkannya terlebih dahulu. Jangan sampai ia bernasib sama seperti gurunya yang harus kehilangan satu tangan saat keluar dari tempat ini. Aturannya, siapapun yang kalah harus memotong tangannya sendiri, atau ia akan kehilangan nyawanya karena santet. Uniknya, si dukun menyediakan bidak catur dengan warna yang hampir sama agar lawannya terkecoh. Namun Giso bisa mengandalkan ingatannya yang telah terlatih. 앉아. Sambil bermain, si dukun terus berbicara untuk mengganggu konsentrasi lawannya. 이제부터 고개를 안 드는 것이 좋을 거야. 모두가 한순간에 길을 잃었어. Dalam momen ini, diperlihatkan kilas balik saat Heido bermain catur melawan si dukun. Saat itu, si dukun sengaja memprovokasi Heido dengan mengungkit perselingkuhan istrinya dengan adik kandungnya sendiri, hingga istrinya hamil dan akhirnya meninggal karena rasa bersalah yang mendalam. Hal itu membuat konsentrasi Heido hancur. Kini, hal yang sama dilakukan si dukun kepada Giso. Ia mengungkit kisah keluarganya, tentang ayahnya yang mengakhiri hidup karena ibunya meninggalkan rumah. Satu-satunya harapan Giso adalah kakaknya, namun masa depan kakaknya dirusak oleh Dukyong, pria yang tidak bertanggung jawab. Bahkan Giso sempat menyaksikan sendiri perlakuan tidak pantas Dukyong terhadap kakaknya. Saat itu, Giso ingin melawan Dukyong, tetapi sadar dirinya pasti kalah. Ia hanya menantang Dukyong bermain catur. Ketika bermain, ia melihat kancing baju kakaknya tergeletak di bawah meja. Giso menahan amarahnya, memilih pergi, dan tidak melanjutkan permainan. Di rumah, saat kakaknya menyiapkan makanan, Giso tidak sanggup menatap wajahnya. Sang kakak yang dipenuhi rasa bersalah, akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya. Giso membaringkan jenazah kakaknya di atas kasur, lalu meninggalkan rumah menuju Seoul untuk memulai hidup baru. 고개 들지 말라고 했잖여.
Kembali ke pertandingan, Guiso terus menatap wajah dukun. Ternyata seorang dukun yang katanya mampu meramalkan masa depan orang lain justru tidak mampu meramalkan nasibnya sendiri. 걔가 Jin tak percaya bahwa Guiso berhasil memenangkan permainan itu. Dan sesuai perjanjian, yang kalah harus memotong tangannya sendiri. Beralih ke kuil, Sodyuk yang sedang memasak dikejutkan oleh seorang anak muda yang duduk di teras sambil membawa besi kecil. Anak muda itu menanyakan keberadaan Heido. Sodyuk menyuruhnya pergi karena Heido tidak ada di sana. Namun pemuda bernama Dohwan itu ternyata tidak hanya mencari Heido, melainkan juga Guiso. Dengan terbata-bata, Sodyuk mengatakan bahwa Heido sudah meninggal dan Guiso baru saja pergi. Dohwan kemudian mengajak Sodyuk bermain catur menggunakan papan yang telah dimodifikasi. Jika Sodyuk kalah, maka hidupnya akan berakhir. Dohwan terlihat sangat santai meladeni permainan Sodyuk. Dia memprovokasi lawannya dengan menampilkan wajah yang seolah menantang. Sodyuk akhirnya kalah dan harus menerima konsekuensinya. Iya, ternyata Dohwan adalah anak kecil yang dulu melihat ayahnya meninggal akibat bunuh diri karena kalah taruhan dengan Heido. Sekarang, dia sudah dewasa dan berniat menuntut balas atas kematian ayahnya. Beralih ke Bu Sanwin. Saat berada di kantornya, dia tiba-tiba didatangi oleh sang moderator kita, si Jin. Jin menawarkan pertarungan catur dengan taruhan $1.000 per poin jika Bu Sanwin bersedia bermain dengan Guiso. Raja judi ini tentu tidak akan mundur saat ditantang seperti itu. Dia setuju dan ingin permainan tersebut segera dilaksanakan. 콜. Malamnya, Jin menyarankan agar Guiso tidak jadi melawan Bu Sanwin, karena Bu Sanwin adalah orang licik yang menghalalkan segala cara. Jika kalah, dia akan melipatkan taruhannya 2 kali lipat. Jika kalah lagi, taruhannya dinaikkan kembali menjadi 3 kali lipat, dan begitulah seterusnya. 먼저 들어가. 일 보고 갈게. Guiso menyadari ada seseorang yang sejak tadi memperhatikan mereka. Itu adalah Supri yang dulu menghabisi gurunya. 그때 나처럼 Namun pertarungan itu keburu selesai karena Supri berhasil melarikan diri. Singkatnya, pertaruhan besar pun dimulai. Bu Sanwin terus memprovokasi Guiso dengan taruhan yang sangat besar. Namun Guiso tetap terlihat santai dan terus menang di beberapa putaran. 따따따. 한 점 까시죠. 원하시면 2점 까시죠. 반돈이 건물 시간 5. Kehabisan uang tunai, Bu Sanwin memberikan sertifikat bangunan sebagai jaminan, tetapi tetap saja dia kalah. Jin mencoba menghentikan permainan dengan menyodorkan uang kompensasi kepada Bu Sanwin. Namun Bu Sanwin tetap tidak mau berhenti. Kali ini, dia menawarkan pacarnya sendiri, yaitu Siti, sebagai taruhannya. Guiso tetap meladeninya dengan penuh percaya diri. Dia tahu Bu Sanwin sebenarnya tidak terlalu mahir bermain catur, tetapi pandai menjatuhkan mental lawan. Namun, hal itu tidak berpengaruh pada Guiso. Buktinya, dia kembali menang dan langsung meninggalkan tempat permainan karena Bu Sanwin sudah tidak memiliki apapun untuk dipertaruhkan lagi. Malam harinya, Bu Sanwin mengajak Guiso bertemu di rel kereta api. Dia masih penasaran dan ingin melanjutkan permainan caturnya. Tanpa memiliki apapun untuk dipertaruhkan, Bu Sanwin mengajak Guiso naik ke jembatan kereta api dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri jika dia kalah lagi. Guiso sama sekali tidak takut.
Dia menyetujui ajakan tersebut dan mulai bermain. 석점이면 Namun, Bu Sanwin kembali kalah. Guiso bersedia mengampuninya, asalkan Bu Sanwin sendiri yang memohon. Dan Bu Sanwin akhirnya memohon untuk diselamatkan. Sebagai gantinya, dia bersedia melakukan apapun yang Guiso inginkan. Di adegan kali ini, kita melihat sebuah pertandingan eksibisi antara Dukyong melawan 20 pemain catur profesional. Acara itu disiarkan langsung di televisi, dan apa yang dilakukan Dukyong mengundang pengaguman para penikmat catur, termasuk seorang bapak yang menjulukinya sebagai dewa catur. Guiso kebetulan juga melihat acara tersebut, namun saat melihat anak buah Supri berada di luar, dia langsung meminjam bidak catur milik kedai Guiso. Guiso juga meminjam paksa syal milik Jin untuk membungkus bidak catur tersebut. Lalu setelah itu, selesai dengan para anak buah, kini giliran Supri yang maju. Guiso menyuruh Jin keluar, karena semuanya sudah aman terkendali. Sementara itu, Nyonya Hong duduk santai sendirian di bar, padahal hari itu adalah hari ulang tahunnya. Tiba-tiba Jin datang sambil membawa hadiah untuk Nyonya Hong. Jin sebenarnya mencintai Nyonya Hong, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Untuk itu, Jin menantang Nyonya Hong bermain catur, dan yang kalah harus mengabulkan permintaan pemenang. Sayangnya Jin terus-menerus kalah karena dia tidak mahir bermain catur. Meski begitu, Nyonya Hong memahami perasaannya dan tetap menerima cinta Jin walaupun dia yang memenangkan permainan. Hari Minggu pagi, Yayasan Catur Dukyong mengadakan acara penandatanganan buku catur yang dikeluarkan oleh Dukyong. Bu Sanwin juga datang ke sana, berusaha membuat keributan atas suruhan Guiso. Dia memaksa ingin berjabat tangan dan berfoto dengan sang dewa catur. Namun putri Dukyong, Sun Hei, langsung mencegahnya dan memanggil petugas keamanan untuk mengeluarkan Bu Sanwin. Setelah acara selesai, saat Sun Hei hendak mengambil mobil di parkiran, Bu Sanwin turut memarkirkan mobilnya di sana. Lalu setelah itu, sementara itu, Dukyong dihampiri oleh Guiso di ruang rias. Namun Dukyong sama sekali tidak mengenalinya. Guiso lalu menyodorkan uang sebagai bayaran saat dia dulu bekerja di rumah Dukyong. Barulah Dukyong ingat siapa orang yang ada di hadapannya. 질질 짜던 그 애송이 Setelah Dukyong mengingatnya, Guiso langsung menyinggung soal putri Dukyong yang terlihat cantik dan pintar. Seketika Dukyong merasa terancam, apalagi ketika dia menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Guiso ingin mereka melakukan pertandingan dengan nyawa sebagai taruhannya. Jika Guiso menang, maka salah satu di antara Dukyong dan putrinya harus kehilangan nyawa. Jika Guiso kalah, dia siap melakukan apapun, termasuk mengorbankan dirinya sendiri. Dukyong hanya tertawa, menganggap Guiso membuang waktunya. Bahkan 100 Guiso pun menurutnya tak akan mampu mengalahkannya. Guiso kemudian mengubah aturan main. Dia ingin melawan 100 pemain catur profesional seperti Dukyong dalam waktu bersamaan. Pokoknya, besok pagi sekali, pertandingan itu harus segera dilaksanakan. Sementara itu, Jin masih tidak percaya bahwa dia kini memiliki uang sebanyak ini. Dia berencana membeli motor, sesuatu yang sudah dia idamkan sejak remaja. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu kosannya. Itu adalah Do Hwan yang mulai menyasar Jin. Do Hwan akan menggunakan Jin sebagai umpan agar Guiso datang menyelamatkannya. Do Hwan menyeret Jin ke tempat ayahnya dulu mengakhiri hidupnya, yaitu sebuah pabrik peleburan. Tak lama kemudian, Guiso datang. Teringat kejadian saat dia melihat Do Hwan mengejar ayahnya dulu. 나 기억나? 우리 아빠는 Guiso berusaha meminta maaf,
tetapi Dohwan hanya ingin balas dendam. Dia mengajak Guiso bermain catur dengan papan catur yang dapat menyemprotkan cairan berbahaya. Di tengah-tengah permainan, Dohwan memberitahu Guiso tentang Sodiuk yang belum lama ini meninggal. Dohwan yakin bahwa sebentar lagi Guiso juga akan menyusulnya ke akhirat. Dohwan terlihat senang karena dia masih memiliki satu bidak catur, sedangkan Guiso sudah kehabisan. Artinya, dia memiliki peluang untuk menang. Namun ketika bidak itu dimasukkan ke dalam kotak, berat kotak mereka sama, yang berarti pertandingan berakhir seri. Dohwan yang tidak menerima hasil imbang langsung menekan pentil gas, lalu membuang remote talinya. Meskipun diserang lebih dulu, Guiso sama sekali tidak ingin menghabisi Dohwan yang memiliki masa lalu kelam seperti dirinya. Jin pun akhirnya diselamatkan dan mereka langsung pergi ke gedung tempat Guiso akan bertarung melawan 100 pemain catur profesional, termasuk Dukyong. Jin sebenarnya tidak setuju. Bagaimana mungkin Guiso bisa bermain dengan tubuh penuh luka seperti itu? 이렇게까지 하는 거야. 어? 사범님, 무슨 이런 이벤트를 열어주면 집중 들어요. Sementara itu, Bu Sanwin membawa Sun He ke tempat peleburan mobil sambil memberi gambaran tentang pertandingan yang nantinya akan dilakukan oleh ayahnya dan Guiso. Di dalam gedung, Guiso mulai bermain melawan 100 orang didampingi Jin yang akan memonitor jalannya permainan. Sedangkan Bu Sanwin sebenarnya berharap Dukyong yang menang agar dia tidak perlu bersusah payah mencelakai Sun He. Namun dia yakin Guiso lah yang akan menang, sebab Guiso seperti bukan manusia. 99 pemain sudah Guiso kalahkan di setengah putaran. Guiso kemudian naik ke atas, memberi hormat, lalu menyimpan dompet kakaknya di atas meja. 4에 4. 16. 40. Guiso berhasil mengalahkan Dukyong di setengah putaran. Jin yang melihat itu langsung melaporkan jalannya pertandingan kepada Bu Sanwin. Dan Bu Sanwin menyampaikannya kepada Sun He. Luka di tubuh Guiso sempat membuatnya hampir pingsan. Untungnya, dia masih mampu bermain dan mengalahkan satu persatu lawannya. Setelah 99 lainnya berhasil ditumbangkan, kini Guiso tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan Dukyong. Kali ini, Guiso yang terpojok. Dukyong terus tertawa dan menyuruh Guiso bermain lebih cepat. 자신 있을 때 다시 오라고 했잖아. 여기까지 올라온 게 어디냐? Guiso sendiri terus teringat masa lalunya yang kelam, mulai dari kehilangan kakaknya hingga perjuangannya saat berada di ruang sempit. Akhirnya, Guiso berbalik menekan dan menyuruh Dukyong agar bermain lebih cepat. 더 빨리. Guiso lalu membuka dompet kesayangan kakaknya dan mengambil kancing baju sang kakak sebagai langkah terakhir. 단소. Sebenarnya, Guiso bersedia memberi Dukyong kesempatan hidup asalkan Dukyong mau mengakui kesalahan masa lalunya dan meminta maaf. Namun pria itu justru menceritakan bagaimana cantiknya kakak Guiso waktu itu.
Guiso hanya mengingatkan bahwa dia bisa saja menghabisi Dukyong dan anaknya saat ini juga, tetapi dia ingin Dukyong yang menentukan pilihannya sendiri. Bu Sanwin juga memberitahu Sunhae bahwa ayahnya telah kalah, membuat Sunhae sangat ketakutan. 너 같은 하수의 운명이야. 어떻게 죽을지도 모르는 거. Uniknya, bidak catur yang dimainkan Guiso membentuk sebuah kata, yaitu matilah. Artinya, strategi permainan yang dijalankan Guiso sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Bu Sanwin pun tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. 귀신 새끼. Dukyong mulai naik ke atas meja, dan pada saat bersamaan, Bu Sanwin terlihat sudah mengarahkan alat beratnya di atas mobil Sunhae. Setelah tuntas membalas dendam, Guiso mendatangi abu jenazah kakaknya sekaligus menyimpan dompet kesayangan kakaknya yang telah menemaninya hampir 15 tahun. Beberapa hari kemudian, Jin akhirnya resmi menikahi Nyonya Hong, wanita yang dicintainya sejak masih sekolah dasar. Jin dan Guiso akhirnya berpisah. Selama mereka bersama, Jin tidak pernah tahu nama panjang Guiso, begitu pula sebaliknya. Karena Guiso sangat mahir bermain catur, Jin memanggilnya dengan sebutan si tangan Tuhan. Guiso pun melanjutkan perjalanan hidupnya. Saat memasuki pasar, dia teringat ketika Haido melakukan suit untuk menentukan nasibnya waktu itu. Dan film pun tamat.